Halo teman-teman semua, jadi kembali hari ini lagi bersama saya sendiri, yaitu Kutura Diasta. Dimana di sini saya akan berbagi salah satu tutorial trading juga buat teman-teman semua, yaitu terkait dengan trading view lagi ya teman-teman. Nah, cuman di sini saya akan berbagi tip dan cara teman-teman untuk melakukan setting dan cara teman-teman menggunakan trading view agar teman-teman bisa menggunakan trading view untuk menganalisa saham secara teknikal seperti itu. Jadi saya di sini akan menyampaikan terkait dengan dasar-dasarnya terlebih dahulu yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk mempermudah teman-teman dalam menganalisa saham. Jadi dengan teman-teman mampu menganalisa, maka teman-teman lebih yakin untuk melakukan membeli dan menjual saham sesuai yang teman-teman inginkan ya. Oke, langsung saja. Di sini adalah saya sudah membuka terkait dengan tampilan dari trading view. Kemudian untuk teman-teman yang belum punya akun trading view, teman-teman bisa login ya. Di sini saya kebetulan sudah login dengan atas nama saya sendiri. Kalau teman-teman belum punya, mungkin teman-teman bisa login menggunakan akun Google saja ya, agar lebih mudah seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi ini teman-teman tampilan terkait dengan trading view-nya. Saya akan menjelaskan beberapa fitur di sini dan bagaimana cara pengaplikasiannya biar teman-teman juga mudah untuk menggunakan yang sering atau dasar-dasar yang memang sering digunakan oleh trader seperti itu. Yang pertama di sini teman-teman, kita pojok kiri atas ini adalah profilnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada warna untuk mode ya. Untuk mode itu ada dua di trading view. Itu ada mode gelap dan terang. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan mode terang. Kalau teman-teman ingin mengganti ke mode gelap, teman-teman tinggal klik aja di sini teman-teman. Klik kemudian pilih konfirmasi ya. Maka gambar atau mode dari trading view itu akan berubah menjadi gelap atau hitam. Cuman biasanya saya menggunakan yang terang karena biar lebih mudah untuk saya lihat dan lebih enak saya gunakan. Nah, kemudian saya kembalikan, tinggal pilih ya lagi, maka akan kembali ke awal. Itu terkait dengan modenya terlebih dahulu. Teman-teman silakan gunakan yang mana teman-teman inginkan. Nah, kemudian di samping kanan di sini ada beberapa fitur teman-teman. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan menjelaskan yang sering saya gunakan atau memang sering trader-trader gunakan seperti itu. Cara memunculkannya ini sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal klik ya beberapa fitur yang ada di kanan. Ketika klik, maka di sini teman-teman akan muncul terkait dengan watchlist ya. Jadi watchlist ini terdiri dari watchlist indeks, saham gabungan dan lain sebagainya. Kemudian ada future, kemudian ada forex, kemudian ada saham atau kripto juga di sini ya teman-teman. Nah, untuk watchlist ini teman-teman itu bisa tambahkan, teman-teman juga bisa hapus teman-teman. Jadi caranya itu tinggal klik di tanda plus yang di samping kanan yang tambahkan simbol, kita bisa pilih. Nah, kemudian sini ada beberapa yang bisa ditambahkan simbolnya seperti misalnya kripto. Kalau kripto ingin ditambahkan misalnya BTC USDT, tinggal diklik tanda plus saja, maka akan langsung ditambahkan di watchlist. Kemudian kalau saham, misalnya ingin menambahkan saham Adro misalnya, Adaro Energi, tinggal diklik tanda plus, maka akan langsung ditambahkan di watchlist. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini ya sudah tambahkan ini saham Adro yang tadi kita klik, langsung ditambahkan di watchlist. Kemudian terkait dengan kripto juga bisa, yang seperti tadi ada Bitcoin itu juga langsung ditambahkan di watchlist teman-teman. Seperti itu. Jadi kemudian untuk cara menghapusnya dari watchlist misalnya biar tidak terlalu penuh atau tidak terlalu ramai, itu teman-teman tinggal klik aja langsung. Misalnya nih future USD misalnya teman-teman ingin hapus dari watchlist, teman-teman tinggal klik silang aja, maka dia akan otomatis terhapus. Kemudian begitu juga misalnya sama apa Telkom nih ada saya watchlist, misalnya saya klik silang aja, maka begitu juga akan terhapus. Nah, mungkin hal-hal yang penting perlu teman-teman masukkan di watchlist ini adalah saham-saham yang teman-teman sering gunakan atau sering tradingkan. Kemudian di sini juga sangat penting sekali terkait dengan Dow Jones, SPX, Index, NDC dan DXY. Ini juga penting banget untuk melihat terkait dengan pergerakan secara global terkait dengan saham-saham di luar seperti itu. Jadi ini juga sangat penting sekali sebagai indikator juga buat teman-teman yang trading. Mungkin saya tidak akan menjelaskan fungsinya ini karena saya di sini fokus untuk cara penggunaannya seperti itu. Di sini juga ada beberapa indikator terkait dengan peringatan. Kemudian di sini juga ada terkait dengan jendela data seperti untuk menampilkan data saham ya, seperti BRI dan lain sebagainya, teman-teman bisa gunakan seperti itu.
Nah, kemudian di sini ya teman-teman, di sini bagian atas di sini itu mungkin teman-teman yang paling penting itu adalah cara penggunaan atau menganalisa dari chart ini ya teman-teman, indikator, kemudian dan lain sebagainya yang membantu seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman di sini ini namanya kita bisa zoom ya teman-teman. Untuk tampilan chartnya ini namanya candle. Jadi candle ini bisa kita geser dengan tinggal diklik saja, geser ke kanan untuk melihat yang sebelumnya, geser ke kiri untuk melihat yang baru, atau teman-teman menggunakan mouse tinggal di scroll aja atas bawah, maka dia akan bergeser seperti ini. Untuk diperbesar bisa kita perbesar candlenya agar lebih dekat. Nah, kemudian terkait dengan candle ini juga ada usianya teman-teman, ada time frame-nya ya, time frame dari candle ini setiap berapa menit, berapa jam dan lain sebagainya. Itu caranya untuk merubah, teman-teman cukup klik yang di sini. Ya, kita klik, kemudian teman-teman bisa rubah di sini. Itu yang teman-teman sering gunakan itu misalnya usia candle yang 1 hari, maka candle ini akan berubah dengan usianya yang 1 hari. Kemudian kalau misalnya 4 jam, klik 4 jam, maka dia akan berubah dengan usia yang 4 jam seperti itu. Misal kita rubah jadi yang 1 hari saja nih untuk lebih gampangnya ya, kita rubah 1 hari, untuk zoomnya bisa diperbesar terkait dengan candlenya seperti ini. Nah, kemudian samping kirinya itu ada candle. Nah, ini teman-teman bisa rubah chart yang teman-teman inginkan dalam bentuk apa. Misalnya kalau bar, kita klik bar maka akan tampilannya seperti ini. Kemudian kalau ingin garis atau line maka akan tampilannya seperti ini. Ini juga bisa dirubah. Kemudian kalau ingin kembali ke candle maka teman-teman bisa pilih candle, maka akan tampilannya seperti ini. Jadi biasanya saya sih lebih menggunakan candle karena lebih gampang untuk menganalisanya. Kemudian ada hal yang penting juga yaitu indikator teman-teman. Nah, indikator ini adalah strategi yang teman-teman gunakan untuk menganalisa trading secara teknikal. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih nih indikator yang biasa atau yang ingin teman-teman gunakan. Tinggal pilih teknikal, kemudian pilih teman-teman di sini indikator yang teman-teman mau gunakan, misalnya moving average. Ya, kita bisa pilih moving average atau klik di sini. Ya, maka akan muncul di sini teman-teman. Ada beberapa moving average, yaitu terkait dengan moving average ada moving average eksponensial, rata-rata pergerakan eksponensial, atau rata-rata pergerakan aja. Misalnya saya pilih moving average ya. Misalnya saya pilih 3 moving average, sudah diklik 3 maka muncul di sini ya. Kemudian ini bisa di close, atau teman-teman ingin menambahkan indikator yang lain juga bisa, teman-teman tinggal set di sini, pilih indikator yang teman-teman mau gunakan. Apa yang misalnya indikator Bollinger Band dan sebagainya seperti itu, teman-teman tinggal set aja di sini, kemudian pilih kemudian diklik seperti itu. Misalnya ikat Bollinger Band, tinggal diklik aja maka akan langsung muncul di sini juga seperti itu teman-teman, terkait dengan indikator Bollinger Band-nya. Kemudian jika sudah selesai memilih indikator, teman-teman silakan close saja. Nah, kemudian terkait dengan indikator yang tadi yang kita pilih di sini ya teman-teman, terkait dengan indikator yang kita pilih di sini itu ada 3 tadi, moving average. Nah, di sini juga kita bisa melakukan setting. Yang pertama ini ada tanda mata. Ini teman-teman bisa menyembunyikan terkait dengan indikator yang teman-teman gunakan. Misalnya merasa terganggu nih dari indikator yang teman-teman gunakan itu memenuhi layar seperti itu, teman-teman tinggal klik aja tanda mata ini, maka indikatornya akan hilang seperti itu. Nah, ketika teman-teman ingin memunculkan, tinggal klik saja maka indikatornya akan muncul lagi. Nah, kemudian untuk setting di sini kita ada indikator moving average menggunakan 3 garis misalnya. Ini kita harus merubah semuanya biar tidak sama. Misalnya yang pertama ini kita klik yang di sini setting. Nah, kemudian kita untuk terkait dengan terkait dengan EMA-nya ini kita panjangnya itu kita rubah misalnya menjadi 10 misalnya ya. Di sini ya menjadi 10, kemudian ininya 5, kemudian untuk warnanya juga bisa teman-teman rubah sekalian biar tidak sama. Misalnya warna kuning, maka kita rubah menjadi kuning. Kemudian untuk ketebalan juga teman-teman bisa rubah, misalnya lebih tebal lagi sedikit atau tebal banget, di sini bisa pilih. Jika sudah pilih kemudian langsung pilih oke, maka di sini muncul warna kuning ya teman-teman. Nah, kemudian yang di bawahnya itu kita rubah juga, misalnya input datanya itu menjadi 10, tadi 10 sekarang misalnya 20. Nah, kemudian untuk warnanya kita diamkan saja warna biru karena yang tadi sudah kuning. Nah, kita pilih saja maka di sini akan ada perubahan. Nah, kemudian yang terakhir misalnya kita pilih yang 50 misalnya ya. Kita pilih yang 50, untuk coraknya kita rubah juga karena tadi sudah biru dan kuning, kita rubah menjadi merah misalnya. Untuk ketebalannya misalnya juga bisa dirubah sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian pilih oke. Nah, maka di sini akan muncul nih indikator terkait dengan moving average-nya yang teman-teman bisa gunakan untuk menganalisa
dari moving average itu sendiri ya. Jadi di sini teman-teman bisa menganalisa terkait dengan moving average-nya, kapan teman-teman bisa membeli, kapan teman-teman bisa menjual, seperti itu. Misalnya nih di sini yang kuning nih, yang MA10-nya cross menembus MA20 dan 50, berarti kan ada kecenderungan harga itu untuk naik nih, berarti teman-teman bisa melakukan open posisi buy di sini, maka dia akan mengalami kenaikan mengikuti. Jadi di sini untuk analisa indikatornya mungkin teman-teman bisa belajar yang lain ya, karena saya mau fokus terkait dengan cara penggunaannya aja. Nah, kemudian itu terkait dengan indikator yang sudah dibuat. Nah, kemudian misalnya di sini yang lain juga ada terkait dengan di sini juga ada menu template indikator. Nah, template indikator ini teman-teman bisa gunakan juga. Misalnya di sini ada beberapa template yang sudah tersedia nih. Teman-teman tinggal gunakan, misalnya swing trading ya, kita tambahkan, berarti udah langsung muncul templatenya seperti ini teman-teman. Jadi ini terkait dengan swing tradingnya. Misalnya template yang lain teman-teman ingin gunakan, William Line misalnya, itu juga langsung muncul terkait dengan templatenya. Nah, kemudian terkait dengan templatenya ini teman-teman juga harus pelajari seperti itu, biar teman-teman tidak salah menggunakan template. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini kan ada beberapa indikator yang sudah muncul dan template. Kemudian untuk menghapus, menghilangkan semuanya cukup mudah sekali teman-teman. Tinggal klik kotak sampah yang di bawah ya, hilangkan semuanya, maka akan terhapus. Nah, kemudian di samping kiri di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu juga untuk mempermudah dalam melakukan analisa terkait dengan trendline, menentukan support, resisten, dan lain sebagainya. Untuk mengukur kenaikan harga, membuat pengingat atau tulisan, itu juga sangat penting di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih di sini beberapa media atau alat yang sudah disediakan oleh TradingView. Jadi sangat lengkap sekali. Cara penggunaannya itu sangat mudah. Yang pertama di sini itu ada tanda panah, itu untuk menentukan kursornya kita ya. Kalau misalnya titik dia akan bulat seperti ini, kalau misalnya tanda panah dia akan berbentuk tanda panah seperti ini, seperti mouse yang kita gunakan. Kemudian di bawahnya di sini ada beberapa pilihan alat ya untuk menentukan garis vertikal, horizontal, sudut trend dan garis trend. Itu teman-teman silakan dipilih ya, untuk mempermudah itu agar teman-teman tidak mengklik lagi ke kiri kemudian menggunakan pilih lagi. Itu caranya sangat simpel sekali. Misalnya ini garis trend teman-teman ingin gunakan, tinggal pilih aja favorit atau tanda bintang, tambahkan ke daftar favorit, kita klik saja di sini teman-teman, maka akan muncul di sini. Jadi penggunaannya sangat mudah sekali, tidak perlu lagi teman-teman geser ke kiri, mengklik kemudian memilih. Jadi banyak trader biasanya seperti itu. Jadi cara singkatnya seperti ini, kita pilih favoritnya maka akan muncul di sini. Nah, kemudian garis yang lain misalnya horizontal line, ini sangat perlu juga kita kasih tanda bintang juga. Kemudian di bawahnya yang diperlukan misalnya Fibonacci retracement, ini juga kita bisa pilih. Kemudian di bawahnya misalnya kuas untuk menggambar garis. Kemudian di sini persegi misalnya untuk membuat garis trend dan dalam bentuk kotak, kita tinggal masukkan saja. Kalau teman-teman ingin memasukkan teks misalnya, kita pilih teks dulu. Nah, kemudian di bawahnya ada beberapa. Nah, di sini juga ada untuk menentukan terkait dengan rentan harga atau rentan hari, rentan kenaikan harga atau rentan berapa hari, misalnya saham itu mengalami kenaikan juga bisa pilih. Kemudian di bawah lagi ini ada banyak lagi yang ingin merasa teman-teman perlukan, itu teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman bisa masukkan tanda favorit, jadi akan langsung muncul di sini seperti itu. Nah, ketika sudah muncul di sini, maka bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya gampang sekali, teman-teman tinggal klik. Misalnya sini ada trendline, kita tinggal klik gambar trendline. Nah, jadi kemudian horizontal line, kita tinggal klik pasang horizontal line. Itu sangat mudah sekali seperti itu teman-teman. Jadi kita hapus dulu. Nah, setelah teman-teman menyeting terkait dengan alat-alat yang teman-teman gunakan untuk menganalisa saham terkait dengan teknikalnya, untuk teman-teman gunakan untuk menganalisa, tadi juga sudah dibahas cara untuk menambahkan terkait dengan indikator. Nah, kemudian untuk menyeting juga terkait dengan grafiknya atau chartnya. Nah, kemudian sini kita akan membahas cara penggunaan dari alat-alat ini teman-teman. Nah, misalnya nih di sini adalah salah satu contoh, yaitu saham BBRI ya. Untuk mengganti kodenya itu teman-teman bisa klik di sini. Misalnya mau ganti ke saham, pilih saham dulu. Kalau kripto pilih kripto dulu, kalau saham pilih saham. Misalnya di sini BBCA teman-teman. Kita klik aja kode BBCA, maka kemudian kita klik, maka secara otomatis akan terganti seperti ini. Ketika ingin mengganti balik misalnya ke BBRI, teman-teman tinggal klik BBRI.
maka akan otomatis terganti seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakan menu watchlist tadi, yaitu klik saham yang teman-teman mau teman-teman analisa di sini yang sudah masuk ke watchlist. Itu cara yang lebih mudah seperti itu. Nah, setelah kita misalnya di sini kita ingin menganalisa saham BBRI misalnya, teman-teman ingin menentukan garis trendline nih, trendline-nya seperti apa. Kita tentukan dulu di sini teman-teman. Teman-teman mau yang time frame-nya berapa? Misalnya 4 jam, pilih 4 jam. Kalau 1 hari, pilih 1 hari. Di sini saya akan mencontohkan yang 1 hari. Nah, misalnya di sini kita mau gambar trendline. Secara trendline kita mau buat trendline-nya harga ini naik atau turun sih gitu. Bisa kita klik di sini, kita ambil di paling bawah ini, kita geser ke paling atas trendline harga terendah terdekat nih. Kita klik, nah kita klik di sini, nah maka garis trendline-nya sudah terbentuk. Nah, garis trendline ini teman-teman juga bisa rubah nih, bisa setting terkait dengan warna, misalnya jadi merah, kita klik warna merah. Kemudian di sini terkait dengan ketebalan, misalnya 3VX, ya maka akan menjadi lebih tebal sesuai yang teman-teman butuhkan. Kemudian kalau ingin menghilangkannya, teman-teman tinggal klik hapus seperti itu. Jadi begitu cara menggunakan untuk trendline, garis trendline. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian misalnya untuk menentukan ini sudah kelihatan nih trendline di bawah, kemudian trendline di atasnya, teman-teman juga tinggal pasang di atas trendline-nya seperti apa, misalnya seperti ini. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa harga saham itu trennya sedang mengalami kenaikan karena garis trendline-nya naik seperti itu. Ini juga teman-teman bisa jadikan titik support, dan ini bisa teman-teman jadikan titik resisten. Nah, kemudian nih yang biasa sering gunakan misalnya horizontal line. Itu tinggal klik saja horizontal line. Misalnya ingin menentukan garis horizontal line, supportnya misalnya yang di sini, misalnya kita pilih horizontal line, kita klik di sini, maka akan muncul garis di sini ke kanan maupun ke kiri ya. Kalau ke kiri munculnya seperti ini. Ini cenderung menunjukkan harga support di sini mengalami pemantulan seperti itu ya. Ini juga dapat digunakan sebagai garis untuk menentukan support dan juga garis untuk menentukan resisten. Untuk settingnya sama seperti tadi, merubah warna tinggal dirubah misalnya warna kuning atau rubah warna hijau. Kemudian terkait dengan ketebalannya, teman-teman juga bisa ganti sesuai yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, kemudian nih ada lagi misalnya di sini terkait dengan Fibonacci retracement yang misalnya teman ingin menggunakan untuk mengukur kapan harga itu berhenti mengalami kenaikan. Misalnya di sini saya ukur dari sini nih, naik ke sini tinggal geser aja untuk menentukan kenaikannya sejauh mana, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi misalnya saya hilangkan dulu terkait dengan trend lainnya, horizontal lainnya, klik dihapus, tinggal klik dihapus ya, tinggal klik kemudian hapus. Kemudian klik tinggal hapus. Kemudian untuk Fibo-nya kita misalnya tambahkan nih dari sini, kita untuk mengukur kenaikan. Nah, kita klik di sini misalnya. Oke, kita geser dulu. Kita juga bisa perkecil dengan scroll angka di kanan atau geser ke kiri atau ke kanan, mudah sekali. Nah, kemudian sini untuk Fibonacci itu juga sangat mudah sekali untuk menentukan harga menyentuh di harga 0,2, breakout misalnya naik, kemudian menyentuh 0,38 dia breakout tapi nggak berhasil, kemudian turun lagi, kemudian di support di sini mantul lagi ya. Jadi Fibonacci itu untuk menentukan harga itu area-area yang memang sering mengalami penolakan seperti itu. Misalnya nih di harga 0,2 dia breakout kemudian menembus 0,38, di sini area penolakan, turun lagi menuju area supportnya, kemudian naik tembus dan sampai breakout sampai di 0,6 ini lumayan berat seperti itu. Jadi begitu cara menggunakan untuk Fibonacci-nya untuk menambahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Sama juga halnya kalau ingin menggunakan untuk turun misalnya juga sama seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tarik Fibonacci-nya dari atas ke bawah. Maka ini untuk menentukan harga sejauh mana harga itu akan mengalami penurunan. Ternyata harganya turun nyampe di angka 1 itu sudah mengalami rebound kembali seperti itu. Jadi begitu cara menggunakan Fibonacci-nya untuk menentukan sama. Nah, kemudian untuk di sini teman-teman bisa menggunakan kuas. Ini teman-teman untuk menggambar grafik misalnya ingin mengikuti gambar seperti ini, kemudian turun, naik, turun. Ini biasanya sering digunakan oleh trader untuk membuat yang namanya pola candle ya, pola candle. Jadi banyak trader sering menggunakan ini untuk membuat pola candle seperti itu. Jadi ini bisa dihapus juga, sama mudah sekali, tinggal klik kemudian hapus. Nah, yang lain juga sama teman-teman. Ini misalnya untuk membuat tulisan, teman-teman klik di sini, teman-teman ketik tulisannya misalnya Radit misalnya seperti itu. Kemudian letternya juga bisa dirubah, kemudian ketebalannya juga bisa diganti, warnanya tulisan juga bisa diganti, visibilitas juga bisa teman-teman tentukan di sini seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai,
teman-teman tinggal pilih oke, maka tulisannya akan muncul di sini, dan tulisannya juga teman-teman bisa geser, misal pasang di sini atau pasang di sini atau di sini, itu sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian untuk menghilangkan ini tinggal klik hapus saja. Nah, kemudian di sini ada juga yang sering digunakan yaitu rentan harga untuk mengukur kenaikan dan penurunan. Misalnya di sini teman-teman membeli di sini, misalnya kita pasang aja rentan harganya, kemudian kita klik bahwa rentan harganya dari atas sampai turun, ternyata di sini itu adalah harganya mengalami penurunan seperti itu teman-teman. Ya, di sini harganya mengalami penurunan dari harga di awal 4.900 kemudian turun ke harga 4.000, itu berarti sudah mengalami penurunan sebesar 18%. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk mengukur kenaikan, teman-teman bisa putar balik aja di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa rubah untuk kenaikannya di bawah ke atas. Nah, seperti ini misalnya. Ini mengalami kenaikan seperti ini. Maka di sini dari harga awalnya yaitu 4.000-an, kemudian naik menjadi harga 5.000-an, itu berarti sudah mengalami kenaikan sebesar 23%. Jadi sangat mudah sekali untuk menentukan tren harga. Kemudian teman-teman bisa hapus. Nah, samping yang di sini itu biasa sering digunakan untuk mengukur hari. Ya, untuk mengukur hari tinggal geser ke klik areanya, kemudian geser ke kanan atau ke kiri. Ya, nah geser ke kanan atau ke kiri, misalnya di sini. Ini membutuhkan berapa bar sih yang digunakan? Kalau misalnya satu bar ini itu usianya 1 hari, berarti jumlahnya di sini teman-teman yaitu sebesar ini menggunakan 172 bar ya. Dari sini ke sini 172 bar. Kalau ingin mempermudah ini bisa kita balik seperti ini ya. Untuk lebih gampangnya dari sini itu menggunakan berapa bar. Nah, sampai di sini misalnya itu berapa bar yang digunakan. Di sini menggunakan sebesar 165 bar. 165 bar ini dihitung itu dari efektif bursa ya teman-teman. Efektif bursanya, jam pasar bursanya. Kalau weekend atau Sabtu Minggu itu nggak kehitung barnya. Jadi harinya tentu berbeda sama barnya di sini karena dipotong weekend atau hari libur seperti itu. Jadi dengan 165 bar harga saham ini sudah mengalami kenaikan sejauh ini dan posisinya sampai sekarang di sini seperti itu. Kemudian untuk menghapusnya tinggal klik saja, pilih hapus seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali untuk menggunakan alat-alat yang ada di sini untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa menggunakan TradingView. Terkait dengan chart atau analisa yang teman-teman yang sudah buat, misalnya teman-teman sudah membuat analisa secara teknikal, trend lainnya sudah teman-teman arahkan harganya kemana akan bergerak, kemudian terkait dengan Fibonacci-nya juga harganya teman-teman mau di harga berapa, kemudian horizontal lainnya, kemudian teman-teman juga sudah menentukan titik resistennya seperti ini misalnya, agar teman-teman misalnya ingin screenshot atau gambar, teman-teman ini bisa save di handphone, teman-teman tinggal klik di sini teman-teman. Di sini ada menu yang namanya ambil cuplikan. Jadi teman-teman tinggal klik saja, maka ini akan langsung ke screen dan kesimpan di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman seperti itu. Nah, jadi seperti itu terkait dengan cara penggunaan dari TradingView secara sederhana ya, yang sering-sering digunakan oleh trader-trader atau hal-hal atau indikator-indikator yang sering digunakan di TradingView oleh para trader untuk melakukan trading dan mempermudah dalam melakukan analisa dengan menggunakan fitur-fitur yang disediakan di TradingView. Jadi mungkin itu saja tutorial untuk TradingView hari ini terkait dengan dasar-dasar cara penggunaan dari TradingView-nya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga, dan diberikan komentar dan saran juga untuk video-video yang tentunya teman-teman perlukan, dan akan saya berusaha untuk membuatkan semaksimal mungkin buat teman-teman agar kita sama-sama belajar untuk melakukan trading dan menganalisa saham dengan menggunakan technical analisa dan lain sebagainya, dan pengetahuan-pengetahuan seputaran trading, saham, kripto, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.